Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan mengawali pelajaran dengan tema perilaku terpuji ya. Perilaku terpuji ini diantaranya kita bersikap baik kepada kedua orang tua. Mana kedua orang tua itu yang telah merawat kita sejak kecil hingga dewasa ya. Ketika ibunda kita yang mengandung 9 bulan itu luar biasa pengorbanannya. Ya. Maka kita sebagai anak tentunya harus patuh dan taat kepada orang tua. Di antaranya di sini di dalam sikap terpuji itu, apabila kalian akan berangkat ke sekolah, tentunya harus mohon doa, berpamitan, bersalaman kepada ayah dan bunda. Itu sebagai bukti bagaimana salah satu ciri sayang kita dan taat kita kepada orang tua. Ya. Jangan sampai kita seperti yang dalam cerita rakyat namanya, kisah seorang yang durhaka kepada orang tua. Ya, seperti contoh maling kundang, dia durhaka kepada ibunya, akhirnya tidak selamat. Seperti itu. Begitu orang tuanya, ibunya sudah datang, mendatangi dia sudah menjadi orang yang sukses, justru dia menganggapnya itu bukan ibu, padahal itu ibunya, gitu kan. Akhirnya orang tuanya itu ibunya sampai sakit hati. Ada juga sahabat Rasul yang awalnya dia sangat patuh dan taat kepada ibunya, begitu dia menikah, dia jauh kepada ibunya, sampai ketika ibunya menginginkan sepotong roti saja tidak diberikannya. Ya. Sehingga pada waktu itu, ketika sahabat Nabi ini sakratul maut, susah sekali sakratul maut, sehingga baginda Rasul meminta kepada sahabat untuk menyusul ibundanya, supaya mohon ridho, mohon diampuni atas kesalahannya. Tetapi ibunya karena sakit hati nggak mau datang, ya, karena masih sakit hatinya nggak mau datang. Dan akhirnya kata baginda Rasul, wah ini orang ini harus dibakar aja kalau begitu. Mendengar pernyataan itu, akhirnya sang ibu datang dan mau memaafkan anaknya. Akhirnya setelah itu anaknya itu langsung meninggal dunia, ya, lantaran dimaafkan oleh ibunya. Karena sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita taat kepada orang tua juga kepada bapak dan ibu guru, ya. Ketika kalian di sekolah, kalian senantiasa berbicara sopan dan santun. Ketika ada keperluan, kalian berpamitan, ya. Tidak ketemu di jalan juga, kalian menyapa dengan mengucapkan assalamualaikum. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga itu ada kakak, ada adik kalian. Kepada kakak kalian harus menghormati, dan kepada adik juga harus menyayangi. Ya, harus sayang kepada adiknya. Itu bukti juga sikap sayang kepada keluarga. Ya, baik, kita baca tilawah dulu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat yang pertama turun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha.
Ya, ketika surat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membangunkan Nabi Muhammad setengah berselimut. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Sampai waktu itu Nabi Muhammad pulang dan minta diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Ternyata suara itu memanggil lagi, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Melihat Nabi Muhammad ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak ada. Begitu Nabi Muhammad SAW berjalan dan kemudian melihat ke atas, ternyata itu ada suara yang menjelma, ya, malaikat Jibril menjelmakan dengan bentuk yang asli pada saat itu. Nabi Muhammad waktu itu sangat gemeteran, ya, menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad waktu itu ketika didekap oleh malaikat Jibril untuk diajari, ya, membaca ma'ana biqori'in. Saya tidak bisa membaca. Ini diajarin oleh malaikat Jibril. Jadi baca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan ilmu dengan kolam. Nah, kita itu kalau belajar sering menggunakan alat tulis, ya. Gunanya apa? Supaya kita bisa mencatat, ya, mengikatnya, supaya apa yang kita dapatkan itu bisa diingat kembali apabila kita lupa. Kita bisa lihat catatan-catatan. Nah, anak-anak yang soleh, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke halaman 41. Kita akan menceklis, ya, akan membuat cerita, ya, kisah daripada gambar. Nah, gambar yang pertama, di sini anak-anak sedang melakukan bersih-bersih dan kerja bakti di sekolah. Sedangkan gambar yang kedua, seorang bunda, ya, lagi memberikan makan terhadap anaknya. Ya, si kakak juga ikut membantu dan melihat dan menyaksikan. Kalian di sini diisi, ya, kalian isi di sini. Ya, kalian isi saja, ya, isi saja di sini. Kita buat teks saja, ya, biar kelihatan. Yang pertama, buatlah cerita. Ceritanya apa? Satu, ya, siswa sedang melaksanakan berbakti di sekolah. Apa aja yang dikerjakan? Ada yang menyapu halaman, ya, menyapu halaman, membuang sampah, bahkan ada yang memotong rumput, ya. Yang ketiga, ibu memberikan makan terhadap adik, ya. Ini kalian nanti tulis di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, ya, di sini, ya. Kalian boleh tulis. Ya, dan buat di sini silahkan ditulis oleh kalian, ya. Ya. Sekarang contoh akhlak terpuji itu apa saja, ya? Akhlak terpuji, ya, hormat dan patuh kepada orang tua, sini, ya. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh
kepada orang tua ya. Juga kepada guru dan anggota kerjasama dan tolong menolong ya bagi saudara atau keluarga yang kesusahan seperti itu ya. Keluarga yang kesusahan hidup senantiasa dengan kebersihan. Banyak yang lainnya yang contoh-contoh perbuatan terpuji. Pada orang tua tentunya kita harus senantiasa menghormati, menyayangi, apabila diperintahkan oleh ayah dan bunda, kalian senantiasa segera melaksanakan. Ya. Jadi tidak boleh ada di antara kita yang berteriak-teriak atau berkata yang tidak sopan. Meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan, jangan merengek-rengek ya, merong-rong memaksa orang tua harus cepat-cepat melaksanakan keinginan kalian ya, tidak boleh. Jadi perintah orang tua tentunya kita harus segera melaksanakannya, tidak boleh menunda-nunda ya. Umpamanya kalau sore hari anak-anak disuruh pulang cepat ya, mau maghrib ya kalian cepat pulang. Karena kalau udah sore hari mau maghrib itu ada namanya jin umusibian. Umusibian itu ibunya penyakit ya, biasanya kalau anak-anak suka diganggu seperti itu. Maka kita supaya jangan diganggu oleh jin atau godaan setan, dan senantiasa pulang dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca asma-asma Allah. Apa aja itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti itu. Tutup jendela, pintu, cuma makanan, minuman itu ditutup ya. Jika dinasihati, ya tentunya kita melaksanakan. Tidak boleh membangkang ya, melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati apabila diperintah. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga ketika di sekolah, ya kalian diperintahkan tugas oleh guru, juga kalian juga harus patuh. Ibu guru, Pak Guru harus mohon izin kalau lewat di depannya ya. Kalau kita ada mau keluar permisi dengan cara menunduk ya di depannya. Seperti kalian mau ke toilet, maka kalian harus izin ya. Excuse me, sir atau Mrs. I will go to the toilet. Biasanya kan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab, afan ya Ustaz, afan ya Ustazah, uridu ilham. Intinya kalian pamit. Apabila ada kerjaan rumah atau PR, kalian dikerjakan ya. Kepada orang anggota keluarga juga kalian harus saling menyayangi karena ibarat satu bangunan. Semuanya saling menguatkan. Ya, sayang kepada adik, kepada kakaknya juga harus menghormati, saling membantu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, tidak mengganggu satu sama lain. Tidak boleh bermusuhan atau apalagi bertengkar kakak sama adik, enggak akur ya, itu enggak boleh. Harus saling menyayang. Baik, selanjutnya di halaman 45 kalian buka, kalian checklist pernyataan yang ada di sini. Yang terakhir kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat terpuji ya. Warnanya kita biar kelihatan ya, kuning aja ya. Satu, sebelum berangkat ke sekolah berpamitan kepada ayah bunda. Ya apa tidak kalau ya kalian checklist ini ya. Checklist. Checklist. Ya, kemudian yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu Bapak dan Ibu. Iya. Tidak melaksanakan piket di sekolah. Ya, melaksanakan piket di sekolah dengan teman-teman. Iya juga. Terus merapikan tempat tidur sendiri. Iya apa tidak? Kalau iya kalian checklist iya. Terus mandi sehari 2 kali tanpa diperintah orang tua.
Sudah bagus kalau kalian sudah bisa melaksanakan itu ya. Laksanakan. Ini yang kalian checklist ya. Yaitu adalah sikap-sikap ya, perilaku yang terpuji yang baik. Ya, bisa kalian laksanakan di rumah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya akan senantiasa menjadikan catatan bagi Anda semua yang bersikap ya, berbuat kebaikan. Demikian dulu untuk pelajaran ini ya. Tentang kebaikan nanti kita lanjutkan di pertemuan yang datang ya. Sekian, Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Ya, baik. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.